Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini Kak Ari akan membahas materi biologi SMA ya, bab 2 mengenai keanekaragaman hayati. Ada di pelajaran biologi SMA kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Di sini ada beberapa ya pembahasan ya yang kita akan bahas. Ada tingkat keanekaragaman. Jadi keanekaragaman hayati ini memiliki beberapa tingkat. Yang pertama ada yang dinamakan dengan keanekaragaman tingkat gen. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman tingkat jenis atau keanekaragaman jenis, dan yang ketiga ada yang dinamakan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, ini merupakan konsep awal ya di part 1 ini. Nanti part 2-nya kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia dan pelestariannya. Oke, keanekaragaman hayati ini melingkupi beberapa perbedaan, variasi bentuk ya, kemudian penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan. Nah, baik tingkatan gen, tingkatan spesies atau jenis, maupun tingkatan ekosistem. Di mana keanekaragaman ini asal katanya jadi dari aneka ragam, berarti banyak ya. Hayati ini hidup. Jadi sama saja keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman makhluk hidup yang ada di muka bumi. Seperti itu ya. Yang menampilkan apa? Bentuk, jumlah, penampilan, sifat-sifatnya seperti apa. Yang pertama kita bahas yaitu keanekaragaman gen. Ini banyak sekali ya kakak masukkan, ini sangat penting semua, tapi kakak akan singkat saja. Jadi gen itu merupakan substansi kimia yang menentukan sifat keturunan ya, di mana gen ini terdapat pada lokus kromosom. Nah, setiap individu di makhluk hidup ya mempunyai kromosom yang tersusun atas benang-benang pembawa sifat. Nah, kemudian di samping itu setiap individu memiliki banyak gen. Nah, bila terjadi perkawinan, nah kita garis bawahi ya, perkawinan atau persilangan antar individu yang karakternya berbeda akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasinya. Nah, di mana yang semakin banyak variasinya ini yaitu mengacu kepada keanekaragaman tadi itu. Nah, jadi hasil dari keanekaragaman gen ini hasilnya itu adalah banyaknya variasi setiap individu, seperti itu. Nah, inti dari keanekaragaman gen ini ya. Jadi jika ada individu kawin atau persilangan ya, kemudian memunculkan sebuah keturunan atau anak ya, di mana anaknya itu akan variasinya itu gennya itu akan berbeda dengan keturunannya, ada yang berbedanya meskipun sama gitu. Kemudian ada yang dinamakan dengan penyebab keanekaragaman gen. Jadi ada beberapa faktor ya penyebab keanekaragaman gen. Yang pertama yaitu perkawinan tadi atau persilangan. Nah, jika tidak terjadi perkawinan atau persilangan, keanekaragaman gen ini tidak akan terjadi. Nah, jadi adanya keanekaragaman gen ini adanya perkawinan atau persilangan antar individu. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini juga dapat menyebabkan keanekaragaman gen, di mana lingkungan itu banyak ya faktornya. Ada lingkungan itu ada faktor abiotik, contohnya yaitu suhu ya, udara, kemudian makanan yang makhluk hidup itu makan. Nah, di mana ini akan mempengaruhi keanekaragaman gen, seperti itu. Nah, di sini ada contoh gambar. Di sini ada beberapa orang ya, di mana yang pertama ada orang negro ya, berkulit hitam, Eropa, seperti ini, ada Indonesia dan Cina. Nah, ini satu individu ya, masih manusia ya, mempunyai jumlah kromosom yang sama 23 pasang ya, atau 46 kromosom. Tetapi kenapa berbeda? Kulitnya berbeda gitu. Nah, ini merupakan fenotip, di mana fenotip ini yaitu tampak ya, tampak sifat yang tampak atau yang muncul ya, atau penampakan yang berbeda, di mana gennya sama tetapi karena adanya lingkungan ya, lingkungan kemudian adanya perkawinan, maka timbullah
jenis atau individu gen yang baru gitu. Lanjut. Nah, di sini yang kedua kita bahas mengenai keanekaragaman jenis ya atau tingkat jenis. Spesies atau jenis memiliki pengertian individu yang mempunyai persamaan secara morfologis. Morfologis itu bagian-bagian tubuhnya, anatomis itu bagian dalam tubuh, dan fisiologis. Fisiologis itu cara kerja tubuhnya, dan mampu saling kawin dengan sesamanya atau interhibridasi. Hibridisasi ya, yang menghasilkan keturunan yang fertil atau subur untuk melanjutkan generasinya. Nah, di mana keanekaragaman jenis ini menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar spesies organisme dalam satu keluarga lebih mencolok, sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Nah, jadi keanekaragaman jenis ini kelihatan ya, mencolok, lebih mencolok apanya perbedaannya gitu. Kita lihat ya di gambar nanti. Nah, di sini ada beberapa penyebab keanekaragaman jenis atau tingkat jenis. Yang pertama adalah keturunan atau genetik ya. Jadi keturunan ketika si induk ya kemudian dibuahi oleh betina, kemudian ini terjadilah keturunan menghasilkan anak ya, membawa gen induknya, akan tetapi gen induknya itu akan berbeda. Maksudnya gen anaknya akan sama, tetapi nantinya akan memiliki perbedaan gitu. Kemudian ada yang kedua yaitu faktor lingkungan, sama ya. Faktor lingkungan ini juga dapat berpengaruh terhadap keanekaragaman jenis. Kita bisa lihat di sini keanekaragaman dalam satu jenis atau spesies seperti tampak pada jenis sapi, yaitu disebut dengan variasi. Nah, jika dalam gen tadi itu tidak terlihat fenotipnya itu tidak terlihat nampak menonjol ya, tetapi warna kulit, kalau manusia itu warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, akan tetapi jika di sapi ini atau tingkat spesies ini sangat menonjol perbedaannya. Seperti contoh, nah di sini ada sapi yang disebut dengan Friesian Holstein. Nah, bentuknya seperti ini, hitam ya. Kemudian bentuk tubuhnya juga morfologis ya, fisiologisnya juga. Nah, masih sama ya, tetapi ada terlihat sekali perbedaan yang sangat menonjol di antara sapi-sapi ini. Kemudian Brahman, ada Simeta, kemudian ada Limosin. Nah, inilah merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Nah, variasi dalam jenis ini disebabkan oleh adanya perbedaan faktor-faktor pengatur sifat gen yang terjadi atau yang terdapat pada individu. Makalah timbullah keturunan ya, asalnya keturunan sapi itu sama induknya, tetapi semakin bawah terjadinya perkawinan, banyak perkawinan, makalah terjadilah variasi dalam keanekaragaman tingkat jenis. Contoh kedua, di sini ada pohon kelapa, pohon pinang, kemudian pohon palem. Nah, di mana pohon ini masih satu suku, di mana suku itu adalah famili. Nah, familinya itu apa? Familinya itu Arkaceae ya, Arkaceae atau aren-arenan. Kenapa tetapi padahal sepertinya ini sama ya, morfologisnya itu bentuk batangnya ini hampir sama, pohon kelapa ini, pohon pinang dan pohon palem, akan tetapi buah ya, kemudian buah daunnya itu berbeda. Nah, ini ada kelainan atau perbedaan ya, di mana di tingkat gen, di pengatur gennya gitu. Jadi tumbuhnya pun berbeda. Kemudian faktor lingkungan juga ya. Seperti contoh pohon kelapa ini banyak sekali di dataran rendah ya. Makanan yang dia serap juga berbeda dengan pohon pinang, pohon palem gitu. Nah, dapat menimbulkan perbedaan atau keanekaragaman tingkat spesies ini gitu. Kemudian yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Oke, ekosistem ya. Ekosistem itu timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, setiap makhluk hidup hanya akan tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang sesuai. Kalau tidak sesuai, mereka akan mati ya, seleksi alam itu. Nah, pada suatu lingkungan tidak hanya dihuni oleh satu jenis makhluk hidup saja, tetapi juga dihuni oleh
makhluk hidup yang lain. Nah, akibatnya pada suatu lingkungan terdapat berbagai makhluk hidup berlainan jenis yang hidup berdampingan secara damai. Nah, mereka seolah-olah menyatu dengan lingkungan tersebut. Nah, pada lingkungan yang sesuai inilah setiap makhluk hidup akan dibentuk oleh lingkungan. Nah, jadi lingkungan ini sangat berpengaruh ya, dibentuk oleh lingkungan. Nah, lingkungan ini berpengaruh terhadap keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan ekosistem juga. Nah, sebaliknya, makhluk hidup yang terbentuk oleh lingkungan akan membentuk lingkungan tersebut. Jadi, antara makhluk hidup dengan lingkungannya akan terjadi interaksi yang dinamis, ya, dinamis berkelanjutan gitu. Nah, penyebab keanekaragaman ekosistem itu apa saja? Nah, di mana yang pertama itu perbedaan kondisi komponen abiotik ya atau hidup pada suatu daerah. Nah, menyebabkan jenis makhluk hidup atau abiotik ya yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. Nah, akibatnya permukaan bumi dengan variasi kondisi komponen abiotik yang tinggi akan menghasilkan keanekaragaman ekosistem. Contoh ekosistem itu ada hutan hujan tropis, contohnya ada hutan gugur, padang rumput, padang lumut, gurun, sawah, ladang, ya, kemudian danau dan lain-lain, di mana di ekosistem itu banyak sekali makhluk hidup, tetapi makhluk hidup itu tidak ada yang cocok, ada yang tidak gitu, karena berbeda-beda ya komponen abiotiknya gitu. Kemudian komponen biotik dan abiotik di berbagai daerah bervariasi baik mengenai kualitas komponen tersebut maupun kuantitasnya. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya keanekaragaman ekosistem. Nah, penyebabnya itu yaitu kualitas ya, kualitas dan komponen ya. Kualitas dan kuantitas dari si komponen biotik dan abiotiknya. Nah, seperti itulah ya. Jadi penyebab dari keanekaragaman ekosistem itu adalah kualitas dari komponen abiotik yang mempengaruhi makhluk hidupnya. Di sini ada contoh ya. Sebagai suatu sistem, di dalam setiap ekosistem akan terjadi proses yaitu yang saling terkait. Misalnya pengambilan makanan, perpindahan energi atau energetika ya, kemudian daur zat atau materi, dan produktivitas atau hasil keseluruhan ekosistem. Nah, jadi pengambilan makanan ini masuk ke komponen tadi, komponen abiotik ya. Nah, jadi contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah pohon kelapa yang banyak tumbuh di daerah pantai. Nah, ini pohon kelapa yang nomor 1. Nah, pohon kelapa ini tumbuh baik di dekat pantai. Kemudian pohon aren ini nomor 2. Nah, tumbuh di daerah pegunungan ya. Sedangkan pohon palem atau pinang tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah, ini pohon palem. Nah, inilah ekosistem yang berbeda. Ini ekosistem di tepi pantai di daratan ya. Kemudian suhunya juga panas, sangat panas. Sedangkan kalau pohon aren ini suhunya harus dingin, kemudian tinggalnya itu di pegunungan, yaitu di dataran tinggi. Nah, kemudian pohon palem ini baik hidup ya, tumbuh dengan baik di dataran rendah, seperti itu. Jadi setiap tempat memiliki jenis-jenis spesies yang hidupnya itu menyesuaikan dengan lingkungannya. Jika tidak bisa disesuaikan ya, maka tumbuhannya akan mati. Sebagai contoh, pohon aren bisa saja ditanam di tepi pantai, akan tetapi pohon aren ini tidak akan tumbuh dengan baik. Seperti itu. Oke, itulah sekilas ya mengenai keanekaragaman hayati, tingkat gen, kemudian tingkat jenis, kemudian tingkat ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelestarian ya keanekaragaman hayati, kemudian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu di part 2. See you.